Oke, silakan. Boleh lanjut. Ya, baik Bapak, terima kasih. Rekan-rekan yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa kembali bertemu dalam mata kuliah metodologi penelitian tafsir bersama dengan kelompok satu yang akan coba kami jelaskan dengan materi yaitu metodologi penelitian tafsir dan penelitian humaniora. Yang bertindak sebagai petugas atau pemakalah hari ini ada tiga, saya sendiri Lukmanul Hakim, kemudian Farid Husni Nafi dan Fatahillah Al-Mahfuz. Pertama saya akan menjelaskan daripada metodologi penelitian tafsir, methodology of interpretation research. Bahwasanya metodologi secara harfiah itu berasal dari bahasa Yunani, terus dan logos. Jadi dua suku kata ini yang artinya jalan atau cara yang kemudian disebut dengan metode dalam bahasa Inggris, dalam metode dalam bahasa Arab disebut dengan Hajj. Sedangkan logos dalam bahasa Yunani tadi disebutkan adalah pikiran atau nalar. Secara terminologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar sesuai dengan yang dikehendaki. Jadi untuk mendapatkan hasil dari suatu pekerjaan, maka menggunakan namanya metode. Nah, jadi metodologi itu adalah cara penggunaan daya pikir kita untuk mencapai tujuan dari pekerjaan tersebut, begitu. Nah, adapun penelitian adalah suatu proses ilmiah dari daya pikir secara terkonsep untuk memverifikasi ilmu berdasarkan bukti-bukti dan fakta agar mendapatkan tujuan tersebut. Jadi proses ilmiahnya yang terstruktur, yang terkonsep dengan dikuatkan atau akan dengan fakta dan bukti-bukti untuk mencapai atau mendapatkan tujuan daripada penelitian tersebut. Nah, sedangkan kata tafsir itu sendiri berasal dari mauki atau masdar dari kata fassara yufassiru, tafsir. Yang ini merupakan dalam ilmu sorof adalah bentuk rubai mutaaddi, kata kerja transitif yang bermakna atau yang memiliki arti syaraha atau audoha, menjabarkan atau menjelaskan. Sedangkan secara terminologi, saya mengutip pendapat dalam eh, tafsir menurut Imam Az-Zarkashi itu dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran juz 6 bahwasanya at-tafsiru ilmun yufhamu bihi kitaballahil munazzal ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bayana ma'anihi wa istikhraji ahkamihi wa hikamihi, yaitu sebuah ilmun untuk memahami Al-Quran, yufhamu bihi kitaballah al-munazzal, yang diturunkan ala nabiyihi kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjelaskan makna-maknanya, wabayana ma'anihi, dan juga istikhraj, mengambil hukum dan hikmah-hikmah yang berada di dalam Al-Quran tersebut. Kemudian pada saat Al-Quran turun, ya Rasulullah sebagai mufassir pertama yang berhak untuk menjelaskan isi kandungan setiap ayat. Rasulullah sebagai orang yang menerima wahyu dari malaikat Jibril itu adalah orang yang menjelaskan kandungan ayat atau kandungan Al-Quran sebagai orang yang pertama kali menjelaskan hal tersebut. Adapun problematika umat di zaman itu terkait
Terus Lukman, kayaknya keluar ya? Ya Allah, siap. Maaf, maaf. Saya cek lagi. Allahu Akbar. Step it, dari PowerPoint-nya. Sudah ya? Oke, saya lanjutkan boleh? Ya, baik. Jadi, tadi saya sudah jelaskan bahwasanya ayat-ayat yang bersifat global, ayat khusus mutlak ini berdasarkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mufassir pertama, orang yang menafsirkan pertama. Ketika para sahabat mendapatkan kesukaran, kesulitan dalam memahami diksi atau sintaksis dari sebuah pemahaman, maka penafsiran dirujukan kepada Nabi Muhammad SAW saat itu. Nah, penafsiran dilakukan oleh para sahabat sebagai proses ijtihadi. Hal ini dilakukan oleh para sahabat ketika mereka tidak menemukan tafsiran pada ayat lain ataupun hadis Nabi. Ada beberapa metode sebagaimana Al-Farmawi telah mengklasifikasi menjadi 4 metode. Nah, kemudian slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, tua kelas. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih kepada Prof. Zakaria Lubis. Eh, saya akan melanjutkan pembahasan daripada metodologi penelitian tafsir. Nah, metode tafsir yang digunakan oleh para ulama itu diklasifikasi menjadi 4. Suara saya terdengar ya? Terdengar, terdengar. Oh, baik. Nah, yang pertama adalah metode tafsir tahlili. Adapun metode tafsir tahlili ini, seorang mufassir atau penafsir, mereka belajar untuk menganalisis ayat-ayat Al-Quran dari semua segi. Dan itu merupakan bagian dari proses dia memahami metodologi. Metode ini menafsirkan ayat demi ayat, kemudian surah demi surah, sesuai dengan urutan Mushaf Utsmani atau Rasul Utsmani. Dan seorang penafsir yang menggunakan metode ini akan merujuk pada kosakata atau mufradat, lafaz, kemudian mengurai arti, sasaran, tujuan sesuai berdasarkan unsur ijaz, balaghah, badi' ma'ani ataupun bayan. Menjelaskan apa yang menjadi istinbat ayat serta menerangkan kaitan antara ayat-ayat dan relevansinya dengan sesuatu sebelum dan sesudahnya atau sering disebut dengan munasabah ayat. Dan semua itu mengacu pada asbabun nuzul, hadis Rasulullah, riwayat sahabat dan tabi'in. Para ulama membagi wujud tafsir Al-Quran dengan metode tahlili menjadi 7 macam. Dan ini interupsi ya. Saya baca di buku metodologi ilmu tafsir Ma'mun Mukmin. Beliau menyebut di halaman 94 mengutip dari Profesor Quraisy Shihab. Tapi setelah saya cross check, ternyata di buku Pak Quraisy Shihab itu tidak ada paragraf para ulama membagi wujud tafsir Al-Quran dengan metode tahlil menjadi 7 macam. Antara lain tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'yi, tafsir sufi, tafsir fikhi, tafsir falsafi, tafsir ilmi, tafsir adabi. Nah, ini tidak ada di buku Pak Kures setelah saya cross check, tapi dikutip oleh Ma'mun Mu'in di dalam bukunya Metodologi Ilmu Tafsir. Selanjutkan,
Metode tafsir ijmali. Metode tafsir ijmali adalah metode penafsiran Al-Quran secara singkat dan global, tanpa uraian yang panjang lebar, dan dengan metode ini, seorang penafsir menjelaskan arti dan makna ayat Al-Quran dengan uraian yang singkat, sebatas artinya saja, tanpa menyentuh hal lainnya, agar mudah dipahami oleh semua kalangan, baik kalangan orang-orang yang berilmu, atau kalangan mutawasid, tengah, atau kalangan orang-orang awam. Kemudian yang ketiga adalah metode tafsir maudhu'i, atau sering disebut dengan tafsir tematik. Adalah metode penafsiran Al-Quran yang ditempuh oleh seorang penafsir dengan cara mengumpulkan seluruh ayat-ayat Al-Quran, berbicara tentang satu masalah, serta mengarah pada satu pengertian dan satu tujuan. Meskipun ayat-ayat itu turunnya berbeda, tersebar pada beberapa surah, demikian juga waktu turunnya berbeda. Seterusnya dicarilah kaitan antara berbagai ayat ini agar satu dengan yang lainnya bisa saling menjelaskan. Baru akhirnya ditarik kesimpulan berdasarkan pemahaman mengenai ayat-ayat yang saling terikat itu. Kesemua itu dikaji baik mengenai segi i'rabnya, unsur balaghahnya, kaijazannya, dan lain-lain. Sehingga satu tema ini dapat dipecahkan secara tuntas berdasarkan seluruh ayat Al-Quran itu, maka dari itu tidak diperlukan ayat-ayat yang lain. Kemudian yang keempat adalah metode tafsir muqarin atau muqaron. Metode tafsir muqarin adalah metode tafsir Al-Quran yang dilakukan berdasarkan perbandingan ayat Al-Quran antara satu dengan yang lain, yaitu ayat-ayat yang mempunyai kemiripan redaksi dalam dua masalah atau dua kasus yang berbeda atau lebih, atau yang memiliki redaksi yang berbeda untuk masalah yang sama atau diduga sama, atau perbandingan antara ayat-ayat Al-Quran dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang tampak bertentangan, serta membandingkan pendapat-pendapat dengan pendapatnya para ulama tafsir menyangkut penafsiran Al-Quran. Oleh karenanya, dengan metode tafsir al-muqarin, seorang penafsir harus mampu menganalisa berbagai macam ikhtilaf dalam penafsiran Al-Quran. Dan kemudian penafsir tersebut mengambil kesimpulan terbaik untuk para pembaca secara umum. Metode ini, sebagaimana metode perbandingan pada bidang-bidang kajian lainnya, adalah memperoleh pengertian yang paling tepat dan lengkap mengenai masalah yang menjadi pembahasan, dengan melihat perbedaan-perbedaan di antara berbagai unsur relevan yang diperbandingkan. Kemudian metodologi penelitian humaniora. Metodologi penelitian humaniora merupakan bentuk penelitian ilmiah yang berfokus pada pemahaman makna, nilai, dan pengalaman manusia dalam konteks sosial dan budaya. Sama-sama penelitian dengan penelitian tafsir, tapi objeknya ini berbeda. Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai subjek utama penelitian, bukan sekedar objek pengukuran. Dan dalam konteks akademik, penelitian humaniora berperan penting dalam mengkaji bahasa, budaya, agama, tradisi, serta praktik sosial secara mendalam dan interpretatif. Nah, ini biasanya sering digunakan untuk kesusastraan. Pendekatan humaniora banyak digunakan dalam kajian kebudayaan, studi keagamaan, sastra, dan juga komunikasi, karena mampu menjelaskan fenomena sosial secara kontekstual dan reflektif. Kemudian pengertian penelitian humaniora. Penelitian humaniora adalah penelitian yang bertujuan memahami realitas manusia melalui interpretasi makna, simbol, dan teks
dalam konteks sosial budaya tertentu. Nah, penelitian ini tidak berorientasi pada generasi statistik, melainkan pada pemahaman mendalam. Dalam penelitian humaniora, peneliti berperan aktif sebagai instrumen utama yang menafsirkan data berdasarkan kerangka teoritik dan konteks historik objek kajian. Karakteristik penelitian humaniora. Penelitian humaniora memiliki beberapa karakteristik utama, antara lain dia bersifat kualitatif dan juga interpretatif karena data dianalisis melalui penafsiran makna, bukan perhitungan numerik. Kontekstual, yaitu memahami fenomena dalam latar sosial, budaya, dan historisnya. Kemudian reflektif, karena peneliti terlibat langsung dalam proses pemanaan data. Kemudian berbasis teks dan simbol, seperti dokumen, karya sastra, narasi, tradisi, praktek budaya, ataupun nuskhoh. Metode penelitian humaniora umumnya menggunakan pendekatan kualitatif dengan beberapa metode utama. Antara lain analisis wacana. Digunakan untuk mengkaji bagaimana bahasa, bagaimana teks, dan simbol merepresentasikan realitas sosial dan ideologi tertentu. Nah, metode ini biasanya banyak digunakan dalam kajian media, budaya, dan juga keagamaan. Kemudian yang kedua, hermeneutik. Merupakan metode penafsiran teks yang menekankan dialog antar teks, konteks, dan juga penafsir. Nah, metode ini sangat dominan dalam penelitian humaniora, terutama kajian agama dan juga sastra. Fenomenologi bertujuan memahami pengalaman subjektif manusia sebagaimana dialami oleh subjek penelitian tanpa reduksi makna. Mungkin bisa dilanjutkan. Masih ini ya? Satu halaman ya? Ustaz. Nah, oke, baik. Langkah-langkah penelitian humaniora, langkah-langkah umum dalam penelitian humaniora itu meliputi: satu, menentukan fokus dan masalah penelitian. Yang kedua, mengumpulkan data secara kualitatif, baik itu teks, dokumen, atau observasi langsung, atau wawancara. Yang ketiga, melakukan analisis data secara interpretatif. Kemudian yang keempat, menyajikan hasil penelitian secara deskriptif maupun analitis. Kemudian yang kelima, menarik kesimpulan berbasis makna dan konteks. Nah, penelitian tafsir Al-Quran dan penelitian humaniora pada akhirnya sama-sama berada dalam ranah kajian keilmuan yang sifatnya itu interpretatif. Tapi keduanya memiliki perbedaan yang mendasar dalam aspek ontologis, ataupun epistemologis, ataupun metodologis, serta tujuan keilmuannya. Nah, makalah ini yang kami sajikan ini bertujuan untuk menjelaskan serta menganalisis perbedaan metodologi penelitian tafsir dengan metodologi penelitian humaniora secara sistematis. Nah, pembahasan meliputi pengertian metodologi penelitian tafsir, karakteristik penelitian humaniora, sumber data, pendekatan dan metode analisis, validitas ilmiahnya, serta implikasi akademisnya dengan memahami perbedaan tersebut. Jadi kalau kita tidak bisa membedakan
perbedaan antara metodologi penelitian tafsir dan metodologi penelitian humaniora, maka kita harus berusaha untuk mendapatkan pemahaman dan perbedaan antara metodologi penelitian tafsir dan metodologi penelitian humaniora. Karena peneliti di sini dituntut untuk mampu menempatkan metodologi penelitian secara tepat sesuai dengan objek dan disiplin keilmuannya masing-masing. Syukron. Baik, terima kasih Ustaz Husnin Farid. Selanjutnya silakan kepada Ustadz Fatahila Al-Mahfuz yang akan menjelaskan. Insyaallah. Terima kasih Ustaz Lukmanul Hakim atas kesempatannya. Saya izin melanjutkan ya, setelah tadi dipaparkan bagaimana pengertian dari penelitian tafsir dan juga penelitian humaniora, maka kita akan membahas bagaimana sih perbedaan antara dua penelitian ini begitu ya. Secara ontologis, maka penelitian tafsir itu berangkat dari keyakinan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang bersifat absolut dan transenden. Objek kajiannya adalah wahyu ilahi yang diyakini kebenarannya oleh umat Islam kita semua. Oleh karena itu, penelitian tafsir ini memiliki dimensi sakral yang tidak ditemukan dalam penelitian humaniora. Dan sebaliknya, penelitian humaniora berangkat dari realitas empiris dan konstruksi sosial manusia yang objek kajiannya bersifat proven, historis, dan juga dinamis. Tidak ada klaim kesucian atau kebenaran mutlak dalam objek penelitian humaniora, sehingga ontologinya lebih fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Nah, secara epistemologis, penelitian tafsir itu bersumber pada wahyu, akal, dan tradisi keilmuan Islam, kebenaran yang diperoleh melalui pemahaman yang selaras dengan Al-Quran, Sunnah, serta ijma, dan pendapat ulama yang otoritatif. Nah, di sini akal berperan penting untuk tetap berada dalam kerangka wahyu. Nah, sedangkan dalam penelitian humaniora, epistemologi bersumber pada rasio manusia, pengalaman, dan interpretasi subjektif maupun intersubjektif. Kebenaran ilmiah yang dihasilkan melalui dialog, kemudian kritik, dan konsensus akademik tanpa keterikatan pada otoritas wahyu. Itu dua hal perbedaan yang awal. Kemudian, next slide, Ustaz Lukman. Nah, kemudian dari sisi sumber datanya, sudah jelas. Sumber data utama dalam penelitian tafsir adalah Al-Quran, hadis Nabi, kemudian pendapat sahabat, tabi'in, serta karya-karya tafsir klasik dan juga kontemporer. Nah, datanya bersifat normatif dan tekstual, meskipun dapat berkaya juga dengan data historis dan juga sosial yang ada begitu. Nah, untuk penelitian humaniora sendiri, penelitian humaniora itu menggunakan sumber data yang lebih beragam, seperti teks sastra, kemudian dokumen sejarah, artefak budaya, wawancara, observasi, sehingga datanya bersifat empiris, historis, dan kontekstual. Maksudnya, tergantung pada fokus kajian yang diteliti. Nah, secara metode dan pendekatan, metode penelitian tafsir itu meliputi yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Husnin ya. Ada tafsir tahlili, ijmali, muqarin ya, dan maudu'i. Pendekatan yang digunakan antara lain juga ada pendekatan kebahasaan ya, teologis, historis, dan kontekstual dengan tetap menjaga dan kaidah penafsiran. Nah, sedangkan penelitian humaniora ini menggunakan metode seperti tadi ya, ada analisis wacana, hermeneutika filosofis, kemudian kritik sastra, etnografi, dan sejarah kritis. Sehingga pendekatannya bersifat bebas dan inovatif sesuai dengan perkembangan teori dan kebutuhan analisis yang ada, seperti itu. Kemudian selanjutnya, di slide selanjutnya ada pembahasan tentang kriteria kebenaran ilmiah. Nah, di sini ada dua perbedaan ya. Maksudnya ada dua perbedaan karena dari dua peneliti gitu ya. Penelitian tafsir sendiri, kebenaran ilmiahnya itu diukur berdasarkan kesesuaian penafsiran dengan Al-Quran, Sunnah, kaidah bahasa Arab, dan otoritas keilmuan Islam. Nah,
penafsiran yang menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut akan dianggap tidak valid begitu ya. Tidak sesuai dengan ayat yang dimaksud. Nah, sedangkan dalam penelitian humaniora, kebenaran bersifat relatif begitu ya, dan argumentatif. Validitas itu ditentukan oleh koherensi logis, kekuatan analisis dari peneliti tentunya, dan penerimaan komunitas akademik, bukan oleh kesesuaian dengan sumber normatif tertentu. Sehingga konklusi dari kami adalah metode penelitian tafsir itu merupakan perangkat ilmiah yang sangat penting dalam upaya memahami kandungan Al-Quran secara komprehensif dan bertanggung jawab. Penelitian tafsir tidak hanya berlandaskan pada teks wahyu, tapi juga memanfaatkan berbagai disiplin ilmu pendukung seperti bahasa Arab, ya, ilmu hadis, sejarah, konteks sosial untuk menghasilkan penafsiran yang mendalam dan relevan dengan zaman. Dan sesuai dengan memang Al-Quran itu relevan dengan zaman begitu ya. Sedangkan penelitian humaniora ini merupakan pendekatan ilmiah yang menekankan pemahaman makna, konteks, dan pengalaman manusia dengan metode kualitatif seperti analisis sosial tadi ya, hermeneutika dan fenomenologi. Penelitian humaniora pun mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, budaya, dan keagamaan. Oleh karena itu, penelitian humaniora sangat relevan dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman dan kajian sosial kontemporer. Nah, perbedaan metodologi di penelitian tafsir dan penelitian humaniora terletak tadi pada aspek ontologis, epistemologis, sumber data, metode, dan kriteria kebenaran ilmiahnya. Dari penelitian tafsir tadi berakar pada wahyu dan tradisi keilmuan Islam, sementara penelitian humaniora berangkat dari realitas manusia dan rasionalitas akademik. Nah, memahami perbedaan ini penting agar peneliti tidak menyampuradukan metodologi secara tidak proporsional, serta mampu mengembangkan kajian yang lebih ilmiah, bertanggung jawab, dan sesuai dengan disiplin ilmunya. Nah, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan atas tema pada hari ini. Silakan bagi rekan-rekan yang ingin berdiskusi, menambahkan, mengkritik, atau sebagainya, dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau bertanya, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Kedengar suara saya, Ustaz? Silakan, silakan. Aman. Terima kasih pada Ustadz-Ustadz yang telah menjelaskan presentasi makalah yang sangat bagus ini. Yang saya ingin tanyakan, karena kan topiknya sangat menarik ya, karena tentang humaniora, yang mana di zaman sekarang ini kan tafsir hermeneutik kan lagi trennya. Jadi kalau menurut Ustadz-Ustadz, apa pandangan cendekiawan terhadap tafsir hermeneutik yang sekarang, terlebih di lingkungan modern di Indonesia? Karena resikonya, ada yang mengatakan di dalam bukunya itu, karena kita tidak menggunakan tafsir hermeneutik ini, agama bisa menjadi suatu yang tertinggal. Kenapa? Karena sains dan teknologi semakin maju. Terus mungkin juga para ibarat kayak penganut Islam gitu, umat-umatnya mungkin bisa jadi meninggalkan agamanya seperti itu, atau naudzubillah min dzalik, murtad lah seperti itu. Jadi yang saya perjelas pertanyaannya, bagaimana pandangan cendekiawan terhadap tafsir hermeneutik yang ada di lingkungan modern sekarang? Terima kasih, Ustaz. Karena tafsir hermeneutik kan bersangkutan dengan metode dalam humaniora. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Mungkin kita tampung dulu kali ya, Ustaz Hussein ya. Ada lagi rekan-rekan lain yang ingin bertanya? Izin, Ustadku. Betul, Ustaz Andi, silakan. Mohon izin, Pak dosen, Pak doktor, yang kami hormati, serta teman-teman pemateri. Saya pribadi, secara pribadi ya, jujur baru mendengar dan mendapat penjelasan tentang penelitian humaniora ini. Ada hal yang ingin saya tanyakan. Ini kan penelitian humaniora ini itu
lebih bersumber pada rasio manusia, pengalaman dan apa namanya yang terjadi di lapangan. Artinya ini lebih kepada interaksi kepada manusia yang saya dengar tadi ya. Agak lebih berbeda dengan eh, metode penelitian Al-Quran yang lain, yang itu berangkat dari Al-Quran, tetapi ini berangkat dari pengalaman manusia yang ada di lapangan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pandangan para pemateri mengenai adanya metode penelitian living Quran? Ini kan juga sangat erat kaitannya dengan tradisi ya, tradisi masyarakat yang ada di kampung-kampung kan. Dan pertanyaan saya yang kedua, bagaimana pandangan pemateri tentang adanya istilah tafsir mimpi? Ya, orang-orang itu alasannya karena Ibrahim itu kan perintah menyembeli anaknya itu kan berawal dari mimpi, sehingga turunlah ayat yang memerintahkan Ibrahim untuk menyembeli anaknya. Tapi ini kemudian berkembang di masyarakat dan banyaknya masyarakat yang mempercayai mimpi-mimpi itu, ya, bahwa ketika kita mimpi ini akan terjadi seperti ini. Misalnya mimpi eh, copot giginya, ada yang mempercayai bahwa katanya ada keluarganya yang akan meninggal dan sebagainya. Nah, jadi ini menurut penjelasan dari pemateri di kepala saya ini agak ada kaitannya dengan penelitian humaniora ini. Jadi pertanyaan saya tadi tentang living Quran, yang kedua tentang tafsir mimpi. Oke, mungkin begitu. Ya. Baik, terima kasih Ustaz Andi. Ada lagi yang lain? Barangkali masih ada begitu ya. Ustaz Dimas, wah keren Ustaz Dimas mau ini nih. Baik, kalau belum ada lagi maka mungkin bisa akan dijawab satu persatu oleh kami ya. Siapa dulu, Ustaz Lukman atau Ustaz Husnin yang mau menjawab? Ya boleh saya dulu. Boleh, silakan Ustaz. Ya tadi pertanyaan yang menarik ya, apa yang disampaikan oleh Mas Kevin ya terkait tafsir hermeneutika, yang dimana memang nanti sebetulnya ada lagi pembahasannya itu, begitu. Tapi ini kan kita materi pengantar kan, materi mukodimah kita ini, jadi ya udah siap-siap aja dah ditanya-tanyain. Nah, terkait apakah hari ini tafsir hermeneutika itu masih relevan atau tidak relevan gitu ya kira-kira kan? Mengingat Maaf, sa- maaf Ustaz. sains dan Andi, teknologi, ya, pertanyaannya ah, apa pandangan cendekiawannya? Kan banyak tuh mufasir-mufasir yang mode apa, yang kontemporer kayak beliau, Quraisy Shihab, terus ada juga yang mungkin di dalam pandangannya Hasan al-Banna atau atau dari mungkin yang lebih kayak lebih ke tasawuf ya kayak uh, kayak Buya Hamka, kan itu salah satu mufasir kontemporer yang mana kan itu kan tafsir dari abadnya ke-9. Sedangkan kan hermeneutik ini kan ini munculnya waktu zamannya Muhammad Abduh ya, yang abad ke-20. Mungkin itu bisa disandingkan, Ustaz. Terima kasih untuk pandangannya. ya. Sebetulnya kalau bicara tentang cendekiawan, Ustadz Farid juga cendekiawan beliau. Cuman beliau cendekiawan abad now. Oke, terima kasih Mas Kevin. Jadi gini Mas Kevin, eh, tafsir hermeneutik yang sebagaimana kita ketahui bahwa banyak pendapat cendekiawan Muslim progresif yang banyak hari ini ya gitulah, yang kontemporer gitu. Seperti contohnya seperti Fazlur Rahman, ya, Muhammad Arkun. Nah, itu orang-orang atau ulama-ulama kontemporer yang dia menggunakan tafsir hermeneutik ini. Nah, sedangkan kalau dikaitkan dengan sains dan teknologi, ya, tentu sudah pasti itu relevan. Tafsir hermeneutik ini, ya, itu sangat
sangat tidak tepat kalau dikatakan tidak relevan di zaman sekarang ini yang sains dan teknologi semakin maju. Karena hermeneutik itu adalah dia tuh tugasnya menafsirkan makna gitu. Sedangkan sains dan teknologi itu bukan menafsirkan makna, mereka tuh menjelaskan fenomena alam begitu. Hari ini di Jakarta cuaca mendung. Nah, sains dan teknologi bergerak di situ, bukan tafsir hermeneutik begitu. Maka setiap lafaz-lafaz di dalam Al-Qur'an maupun kalimat-kalimat yang terdapat dalam Al-Qur'an. Nah, tafsir hermeneutik di sini berperan gitu. Jadi ini dua bidang yang berbeda kalau menurut saya. Nah, lantas bagaimana pendapat cendekiawan-cendekiawan hari ini gitu? Seperti tadi yang Mas Kevin sebutkan, seperti Prof. Quraisy Shihab, ya. Ya mungkin karena minimnya literasi saya belum tahu bagaimana pendapatnya Prof. Quraisy Shihab terkait tafsir hermeneutik. Tapi yang kami pahami dan yang kami ketahui bahwa para mufasir itu menyimpulkan tafsir hermeneutika itu sangat boleh dipelajari begitu. Tapi bukan dijadikan sebagai kerangka utama dalam tafsir Al-Qur'an itu sendiri. Nah, ini hanya boleh sebagai alat bantu analisis sosial begitu. Waktu itu kan sempat ada video itu di Instagram yang viral, ada Ustadz konservatif lah kalau saya sebutnya, sangat-sangat menolak filsafat Yunani gitu. Karena menurut dia itu buat apa kita belajar filsafat Barat atau filsafat Yunani? Ini menunjukkan bahwa apa orang-orang Islam ya, dia mengkritik orang-orang Islam yang belajar filsafat Yunani gitu. Ini menunjukkan bahwa kualitas umat Islam itu, kualitas ulama-ulama filsafat Muslim itu di bawah mereka, padahal bukan bukan sesederhana itu gitu, bukan sesederhana kita membandingkan antara filsuf Yunani maupun filsuf Muslim. Nah, maka saya katakan di sini tafsir hermeneutik ini boleh dipelajari tapi tidak dijadikan sebagai kerangka utama dalam tafsir Al-Qur'an itu sendiri. Jadi tafsir hermeneutik ini hanya alat bantu untuk menganalisis sosial, bukan penentu final makna daripada suatu wahyu itu sendiri. Gitu. Ya, Mas Kevin ya. Jadi dia kalau saya bilang sih ini posisi tafsir hermeneutik ini dia adalah posisinya tuh posisi yang di tengah, moderat gitu. Ya, dia menerima sejarah sosial, kemudian dia juga menerima analisis konteks dan lain sebagainya. Nah, maka kesimpulannya ya sangat diperbolehkan lah untuk dipelajari tafsir hermeneutik ini. Karena para mufasir-mufasir atau eh, orang-orang yang mentafsirkan hari ini kontemporer banyak juga yang menggunakan kerangka dari tafsir hermeneutik ini sendiri. Begitu. Nah, kemudian menyambung juga dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Andi Muhammad Awaludin Syam terkait penelitian atau metode living Quran. Ini kan dari bahasa Inggris, living Quran, begitu ya. Artinya Quran yang hidup, hidup di setiap sanubari manusia, Quran yang bermasyarakat, masyarakat Qurani, kira-kira kan begitu, Ustadz Andi. Nah, yang saya pahami itu kaitannya dengan penelitian humaniora yang hari ini kami jelaskan, bahwa metode atau living Quran ini tidak fokus sekedar hanya pada teks ayat saja, tetapi bagaimana Al-Quran itu hidup dalam praktik masyarakat. Seperti Al-Quran menerangkan la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Al-Quran menjelaskan bahwa sebagai makhluk yang beretika, sebagai makhluk yang memiliki akal, Al-Quran melarang keras untuk mendekati zina, gitu. Melakukan zinanya aja apa tidak boleh. Ini lafaz yang digunakan adalah la taqrabu, jangan sekali-kali mendekat kepada perzinahan, mendekatinya saja tidak boleh, gitu kan. Nah, maka inilah living Quran itu sendiri. Jadi hidup dalam praktik masyarakat. Ketika Al-Quran ini dapat diamalkan dalam keseharian atau dalam praktik kehidupan masyarakat, maka yang hadir atau yang tumbuh adalah masyarakat madani yang modern,
tapi tidak ketinggalan zaman, dan mereka sudah pastikan berakhlak dan memiliki etika yang baik. Nah, lalu apa kaitannya dengan pendekatan humaniora gitu ya? Bahwa humaniora ini kan singkatnya begini, singkatnya Ustadz Andi nih. Humaniora itu adalah ilmu yang mengkaji tentang manusia, budaya, makna, simbol, dan pengalaman hidup itu sendiri. Begitu. Dari kata human, humaniora, gitu. Nah, maka dari apa namanya penelitian humaniora ini kaitan dengan Living Quran, ini sangat erat gitu, sangat nyambung. Nah, Living Quran itu ya sama dengan objek humaniora itu sendiri. Living Quran tidak hanya sekedar meneliti wahyu sebagai teks, tapi manusia yang berinteraksi dengan wahyu itu sendiri, gitu. Misal gini ya, gampangnya nih, Ustadz Andi ini hidupnya ingin sekali dengan mengikuti apa yang Al-Quran tunjukkan sebagai imam, sebagai pendamping hidup. Nah, maka Ustadz Wahyu ini mencoba untuk senantiasa apa yang dia lakukan itu selalu berinteraksi dengan wahyu. Kira-kira begitu. Dia memiliki batasan-batasan ketika hal-hal yang dilarang di dalam agama senada dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi kira-kira kaitannya yang tadi Ustadz Andi sebut living Quran dengan penelitian humaniora itu, ya itulah kira-kira seperti itu. Kalau mungkin kurang paham penjelasan saya mungkin bisa ditanyakan kembali. Barangkali Ustadz Fatahilah atau Ustadz Farid mau menambahkan, silahkan. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Lukmanul Hakim. Luar biasa nih. Ya, saya mau konfirmasi dulu kepada penanyanya nih. Bagaimana Mas Kevin dan Ustadz Andi atas jawabannya yang disampaikan tadi, mau menanggapi atau menambahkan? Wah, silakan. Mungkin em, menurut pemahaman saya ya, karena ada Baik. beberapa baca, hermeneutik ini agak mirip dengan corak al-adabi al-ijtimai mungkin. Seperti itu ya, Ustaz. Itu bagaimana kalau boleh tahu, Ustaz? Cara tafsir yang al-adabi ijtimai kan sama juga, dia tuh meneliti tentang sosial dan budaya. Kayak salah satunya eh, tafsir yang memakai corak al-adabi ijtimai kan kayak tafsir Al-Azhar yang di Indonesia, dan ada juga tafsirnya Said Qutb, Al-Qurtubi. Nah, mungkin seperti itu. Oh, baik. Terima kasih Ustaz Kevin ya. Insya Allah. Untuk Ustadz Andi bagaimana? Baik, jadi tadi untuk Living Quran ya, eh, penjelasan Ustadz Lukman Hakim luar biasa. Karena serius Ustadz, di kampus saya ini di Bugis, ada budaya itu, eh, apa bahasa Indonesianya? Kalau kita sebut itu makul wallahu ya. Jadi kita itu baca Al-Ikhlas itu pakai biji jagung. Itu yang turun-temurun yang dipakai ketika ada orang meninggal. Jadi satu biji jagung itu eh, 10 kali Al-Ikhlas ya. Nah, itu makanya tadi ternyata betul ya sangat berkaitan. Tapi gimana pandangan pemateri ini tentang tafsir mimpi itu tadi yang berangkat dari Nabi Ibrahim itu? Oke, baik Ustaz. Masya Allah. Baik. Terima kasih Ustadz Andi ya. Berarti tadi yang sebelumnya sudah clear berarti ya. Yang Living Quran ya. Baik. Kalau untuk tafsir mimpi sendiri ya, mungkin saya izin mengawali Ustadz Usnin ya. Yang sependek pengetahuan kami begitu ya. Untuk tafsir mimpi ini sebenarnya bukan bagian dari tafsir Quran begitu. Untuk zaman sekarang gitu ya. Karena tafsir mimpi itu, kan mimpi itu tergantung dari siapa yang bermimpi gitu ya. Kalau mimpi manusia biasa seperti kita ya itu tidak boleh dijadikan dasar tafsir begitu. Sedangkan mimpi dari para nabi itu bisa dijadikan sebagai apa namanya hukum atau mungkin kaitannya dengan otoritas hukum atau akidah dan sebagainya begitu. Kalau tafsir mimpi sendiri kita kan tahu sendiri ya, mimpi itu kan kalau manusia biasa maka mimpi itu kan ada 3 jenis. Ada yang mimpi baik gitu ya, ru'ya sholihah, mimpi yang baik dari Allah begitu ya.
Dia juga hulm yang mimpi buruk dari setan gitu. Dan juga mimpi yang ketiga adalah mimpi yang berasal dari pikiran atau pengalaman manusia kita. Saya lagi sering main bola gitu, mimpi lagi main bola gitu ya. Lagi sering main pedal gitu ya. Zaman sekarang ya aktif pedal gitu. Mimpi lagi main pedal gitu dan sebagainya. Mimpi jatuh, mungkin pernah mimpi jatuh juga kan teman-teman semuanya pasti kan. Nah, maka mimpi manusia biasa itu tidak bisa dijadikan dijadikan sebagai otoritas hukum gitu ya. Bukan bagian dari tafsir Al-Quran juga. Tapi memang untuk menafsirkan mimpi manusia itu sendiri itu pun ada ilmunya lagi begitu ya. Dan memang saya tidak eh, tahu mengenai itu, belum mempelajarinya begitu ya. Mungkin demikian Ustadz Andi ya, semoga bisa menjawab. Mungkin ada tambahan dari Ustadz Usnin untuk penanya-penanya barusan tadi yang luar biasa, Masya Allah. Silakan Ustadz Usnin. Oke, baik. Untuk tafsir mimpi ya. Tafsir mimpi ini kita tidak bisa sebut itu sebagai tafsir, sebab dia kontradiksi dengan metodologi penelitian tafsir yang saat ini sedang kita pelajari. Artinya tafsir mimpi ini kalau seperti yang ditanyakan oleh Ustadz Andi, berdasarkan siapa tadi? Ru'yanya Nabi Ibrahim ya, untuk menyembelih, dapat mimpi disuruh menyembelih anaknya, putranya Nabi Ismail. Itu kalau orang menggunakan itu sebagai dalil, sebagai hujjah agar dia bisa menafsirkan atau bisa membuat sebuah disiplin ilmu yang dinamakan atau metodologi yang dinamakan dengan tafsir mimpi, saya kira itu tidak bisa karena kontradiksi dengan metodologi penafsiran, metodologi penelitian tafsir. Sebagaimana yang kita pelajari, metodologi penelitian tafsir tidak jauh dari 4 hal. Saya kira mungkin kalau orang-orang itu menafsirkan mimpi atau apa itu mungkin mereka itu ranahnya tafsir-tafsir isyari. Tafsir isyari atau kita bisa cek kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tafsir Al-Jilani itu, tapi bukan menafsirkan mimpi. Bukan menafsirkan mimpi. Tapi setidaknya itu lebih mendekati dengan coraknya tafsir sufi. Mungkin ada yang ditambahkan, Ustaz Lukman. Kalau Ustadz Usnin. Mungkin dari Ustadz Andi barangkali mau menanggapi terlebih dahulu. Mungkin habis mimpi apa semalam Ustadz Andi? Iya, Ustaz. Soalnya gini ya, di kampus saya itu lagi marak-maraknya itu kalau mimpi gitu, copot giginya, katanya ada keluarga mau meninggal atau mimpi seperti itulah yang senada itu. Berarti itu tergantung pengalaman kita, artinya mungkin apa yang kita yakini ya, kan ada hadis qudsi itu Allah itu berada di prasangka hambanya. Mungkin seperti itu Ustaz ya. Jadi nggak bisa jadikan dasar ya mimpi, tafsir mimpi itu. Ya, Ya, Ustadz. sedikit nambahin sedikit nih. Boleh, silakan Ustadz. Eh, saya ingin menukil pendapat Imam Ahmad Ibnu Hambal di dalam sebuah kitab yang menerangkan tentang Imam bin Baz. Ya, jadi Syekh bin Baz Monggo. atau ya Imam Imam Syekh bin Baz ini di dalam kitabnya itu ada sebuah pendapat yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan bahwa ar-ru'ya tasurrul mu'minu wala tagurruhu. Nah, yang artinya mimpi itu tuh hanya sebagai penyenang lah gitu. Hanya sebagai hiburan untuk orang-orang yang beriman. Dan jangan kamu terperdaya dengan mimpi itu gitu. Apa itu maksudnya? Mungkin kalau di apa namanya ya, kalau dikaitkan lebih tepatnya sebetulnya bukan tafsir mimpi ya, tapi takwil mimpi gitu ya. Karena apa yang dialami oleh para ambia, baik itu Nabi Yusuf ketika bertemu dengan Raja Mesir dalam mimpinya, atau mimpinya
eh, Nabi Ibrahim, ini arafil manami, ya, misalnya aku bermimpi, aku menyembelihmu, wahai Yusuf, yang menjadi sebuah kisah akhirnya peristiwa Udhiyah atau Idul Adha itu terjadi, itu beda level lah istilahnya bukan sama kita gitu. Nah, jadi saya lebih sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambal bahwa ya mimpi itu hanya sekedar hiburan gitu. Kalau tadi surat Fathahilah sebut sebagai mimpi baik lah gitu. Ya, ya soleh mungkin begitu ya, solehah gitu ya. Tapi kalau misalkan mimpi buruk, ya kita kan memang diajarkan oleh Rasulullah untuk mengucapkan istighfar atau ta'awud dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa lah itu tafsir mimpi atau takwil mimpi digunakan sebagai sebuah metodologi untuk menafsirkan suatu ayat, ya, kecuali memang dirasakan langsung oleh Nabi itu sendiri yang memang termaktub dalam Al-Quran begitu. Ya, itu aja tambahan sedikit. Jazakallah khair Ustaz Lukman. Wan, Ustaz iya. Andi? Siap, syukran Ustaz penjelasannya semua. Masya Luar biasa. Allah. Luar ekspektasi semua, Alhamdulillah. luar biasa. Masya Allah. Mungkin saya ingin memastikan lagi apakah ada yang ingin bertanya kembali untuk sore hari ini. Dari Ustaz Jajam barangkali mau berdiskusi begitu. Atau Ustaz lain nih yang Masya Allah nih. Boleh kita diskusi terkait hermeneutika tadi ya, tafsir hermeneutika ya. Eh, Sebenarnya hermeneutika itu secara definisi itu apa gitu. Hermeneutika itu kan ya interpretasi kan. Interpretasi artinya kalau tafsir hermeneutik, saya kira tafsir hermeneutik Al-Quran, tafsir hermeneutik itu ranahnya beda dengan misalkan hermeneutika Bible misalkan gitu. Karena Al-Quran ini otentik gitu loh. Al-Quran ini otentik. Artinya mau diinterpretasikan seperti apa Al-Quran itu. Kecuali kalau Bible mungkin karena Al-Quran ini justru dengan salah satu adanya metodologi penelitian tafsir ini, ilmu tafsir ini, itu kita bisa melihat otentiknya, keotentikannya Al-Quran, kemujiatannya Al-Quran. Mungkin ada yang menambahkan. Ustaz Dimas. Kalau setahu saya ya, saya mau menambahkan, hermeneutik itu kan memang asal-usulnya kan dari Yunan, dari Greek. Tapi memang penggunaannya itu digunakan oleh teolog-teolog Nasrani, itu digunakan untuk memahami Bible atau Injil itu sendiri. Dan hermeneutik itu sendiri itu banyak macamnya. Ada hermeneutik romansis, ada hermeneutik apa saya lupa itu. Pokoknya banyak lah. Lah, dari hermeneutik itu mungkin kalau seandainya diartikan hermeneutik itu dalam pengertian yaitu kita mempelajari atau memahami sesuatu itu berdasarkan dari subjeknya, yaitu Allah yang berbicara dan sebagainya, tanpa menabrak rambu-rambu dari qawaid tafsir, itu sebenarnya tidak masalah. Makanya Pak Kures di bukunya Qawaid Tafsir itu juga menjelaskan hal yang serupa gitu loh. Dan di bukunya ada itu, bukunya PTIK itu juga menjelaskan bahwasanya hermeneutik itu memang sebuah kasus yang memang lagi marak sekarang. Kalau seandainya dibilang cendikiawan, kalau seandainya yang dibilang cendikiawan itu adalah orang alim, bisa alim tafsir atau yang sebagainya. Ya kalau sekarang mau dibilang Nasr Hamid Abu Zaid, itu yang punya mafhumun nas. Mafhumun nas itu Nasr Hamid Abu Zaid itu pakar sastra, bukanlah pakar tafsir. Makanya Nasr Hamid Abu Zaid dikritik besar-besar oleh para ulama mufassir yang tetap memegang teguh qawaid tafsir. Tapi kalau seandainya ingin memperluas secara
temporer tapi masih mengikuti kaidah tafsir lama, pasti mengatakan itu nanti nabrak rambu-rambu kaidah tafsir yang mana seakan-akan Al-Quran tuh gak orisinil dan Al-Quran tuh gak transenden gitu loh. Kalau seandainya mau di hermeneutik secara bebas betul-betulan, tapi kalau seandainya hermeneutik dalam pengertian oh dia itu adalah ilmu ataupun apa namanya sebuah metodologi untuk memahami terus apa namanya memahami suatu teks yang kabur, yang terlihat kabur ataupun yang bagaimana dari sebuah teks tersebut, memahami pemahaman dari apa namanya subjek yang berbicara tersebut, itu sebenarnya tidak masalah kalau pengertiannya seperti itu saja gitu loh. Masih banyak sebenarnya itu kalau bahas apa namanya tentang hermeneutik dalam tafsir Al-Qur'an itu. Cukup ya mungkin. Cukup. Ya Terima Allah, baik. kasih Ustaz. Fadhal, ada pertanyaan atau mungkin ada penambahan dari Ustadz Lukman atau asatidz yang lain? Ustadz Ali Soleh Sitompul. Oke, kalau ada berarti saya mau ini mengubah tentang bahasa ya. Ini nanti revisi Putus-putus karena ya. saya baca buku. Oke, sudah jelas belum? Halo, oke. Nah, Sudah. jadi oke, kembali ke makalah saya yang terkait wujud tafsir dibagi menjadi 7 itu. Saya baca buku di bukunya hmm, Ma'mun Mu'in di halaman 94 itu beliau ada kutipan dari Pak Quraish Shihab itu wujud tafsir dibagi tahlili itu dibagi menjadi 7. Nah, setelah saya cross check sebagaimana diekhwalkan oleh Ustaz Dimas, saya cross check langsung ke halaman itu, di situ tidak ada pembahasan sama sekali bahwa Pak Pros tidak ada mengatakan bahwa tafsir wujud tafsir dibagi menjadi 7. Nah, ini mungkin ada apa namanya kawan-kawan yang mungkin punya referensi ada di mana kutipan itu berada. Kalau kata saya bukan referensinya, saya nambahin, bukan referensinya yang keliru mungkin kalian. Tapi dari mestinya itu dari situnya saja sudah keliru gitu loh. Kalau seandainya tafsir tahlili dibagi menjadi 7. Soalnya tafsir tahlili itu kan dari uslubnya, metodologi bagaimana apa namanya apa kerangka dari sebuah tafsir itu berbicara gitu loh. Jadi dari situnya udah nggak pas kalau dibilang tafsir ada tafsir ilmi dan sebagainya. Itu corak tafsirnya atau nanti tafsir dari min haitsul masdar. Nanti tafsir dari apa namanya dari apa pengetahuan teori-teori ilmiah, penemuan-penemuan ilmiah kayak tafsir ilmi, tafsir isyari itu dari apa namanya dari ilhami kan gitu dan sebagainya. Harusnya seperti Tafsir tafasir ya. Alwan tafsir harusnya. Ayo. Berarti dari sini dapat kita ambil kesimpulan sebelum kita mengkutip dari sebuah buku, pastikan kita sudah meng-cross check buku tersebut apakah berkata demikian. Kira-kira begitu ya Ustaz Farid ya. Kalau memang Ya, kita ya, jadi kalau kita memang
entah kita pasang body note atau kita pasang footnote atau kita mengutip pendapat ulama atau kita mengutip buku, pasti kan memang buku tersebut berkata demikian gitu. Kira-kira seperti itu. Sebenarnya Ya, baik teman-teman. untuk Ya, saya gimana? nyari-nyari itu nggak ketemu soalnya kan Al-Bidayah fi Tafsir Al-Maudhu'i itu. Coba nanti kalau punya itunya, punya filenya kirim ke saya coba. Oke, Dan baik. Atau yang mungkin kirim saya saya kirim. Al-Farmawi Eh, ya. eh, Ya, boleh, boleh. Ya, baik teman-teman. Ya, itulah dinamika ketika satu kelompok itu berisi beberapa orang. Itu dinamikanya seperti itu. Seru ya, yang pasti gitu ya. Dari sini kita belajar. Oke. Teman-teman, bagaimana? Apakah masih ada pertanyaan atau tidak? Sekarang jam 17:08 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi nggak tahu kalau teman-teman yang di Sumatera atau yang di Sulawesi masih ada waktu untuk kita berdiskusi. Atau barangkali kalau tidak ada pertanyaan, barangkali dosen kita ingin menambahkan, memperkuat atau memberikan eh taujihat wal irsyadatnya. Kira-kira seperti itu. Izin Gimana? Ustaz, Ya, mau silakan mau silakan. nanya sedikit, yang sedikit. Nih, soalnya ada pembahasan buku yang menarik, terutama tentang tafsir orientalis, yaitu Ignaz Goldziher. Mungkin nggak ada yang asing, mungkin ada yang nggak. Karena kan Ignaz Goldziher nih, kayak dari tafsir orientalis kan kayak lebih ke barat ya. Ah, beliau mengatakan kalau Al-Quran itu sebenarnya bukan asli wahyu, tetapi mengatakan bahwa Al-Quran itu terciptanya dari budaya dan sejarah. Itu menurut Ustadz, apakah itu mereka menggunakan metode tafsir hermeneutik dan itu juga salah satu penelitian tentang apa metode humaniora mungkin karena penyebabnya saya ada baca buku tentang Islam di Amerika. Susahnya Islam di Amerika dikarenakan ada salah pemahaman tentang sunnah dan budaya. Yang mana di sana kalau katanya kalau masuk Islam di sana wajib memakaikan jubah kayak gitu. Karena jubah itu ibarat kayak sunnah. Sedangkan ada pemikiran lain mengatakan uh, kalau jubah itu salah satunya budayanya orang Arab. Ah, mungkin boleh ditambahkan bagaimana pandangan teman-teman terhadap tafsir orientalis yang mana ini mungkin bisa menjadi penyebab takutnya ada yang kawan kita yang mualaf mungkin salah membacakan salah satu buku dan kita mungkin bisa meluruskannya. Terlebih tentang Ignaz Goldziher ini yang memandang Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu bukanlah wahyu, sedangkan Al-Quran itu adalah bukti sejarah dan budayanya manusia seperti itu. Mungkin Ustadz Dimas PPT-nya tolong ditutup boleh aja tuh. pemakalah. PPT-nya ditutup aja tolong. Oh ya, baik Pak. kalau saya nambahi sebenarnya bukan benar dalam artian bukti sejarah, tapi Apa Ustaz? Putus-putus Ustaz. Al-Quran itu sebagai produk budaya manusia kan gitu kan. Jadinya Nabi Muhammad ketika apa namanya ada dalam kondisi sosial seperti ini turun ayat ini kan itu kan nanti juga menjadi bahasan kan bahwasanya kan bahwa Al-Quran itu bukanlah apa namanya pemahaman yang seperti kita pahami itu sunni, yaitu bahwasanya lafzon wa makna itu dari Allah. Tapi kan kalau pemahamannya sebagai produk budaya itu kan berarti kan Nabi sebagai apa namanya subjek dan objek dalam apa namanya humaniora di situ itu Nabi menerjemahkan apa yang harusnya dipahami dari makna dari Allah tersebut dari Al-Quran. Makanya dibilang Al-Quran sebagai produk budaya dan di situ gitu loh. Ya karena nanti Al-Quran itu apa namanya dia itu sebagai ya dalam arti catatan sejarah kehidupan Nabi dan sebagainya itu makanya dibilang produk budaya. Makanya di situ juga menekankan bahwasanya hermeneutik itu bahwa sebagaimana gimana pun bahwasanya kalau seandainya pun Al-Quran itu dibilang kitab suci, tapi kitab sucinya di situ dia itu menjadi apa namanya
catatan sejarah dari kehidupan sosiologis Arab pada waktu itu dan yang lain kan gitu. Harusnya dibilangnya produk budaya tepatnya itu kan. Hermeneutika Barat tuh memahami sebagai produk budaya. Tadi yang lain apa? Suara antum putus-putus. Ustaz Dimas, agak nge-lag nih. Tadi Jaringan mungkin. tadi gak kedengeran berarti. Kedengeran, Berarti kedengeran. tadi gak kedengeran. Yang tadi kedengeran. Kedengeran tapi putus-putus. Kedengaran cuma Jadinya ada jelas ada enggak juga gitu. jadinya dalam artian yang tepat tuh hermeneutika Barat memahaminya sebagai Al-Quran itu sebagai produk budaya. Dalam artian apa? Jadinya Nabi itu sebagai subjek yang menerjemahkan makna dari Al-Quran tersebut. Ini kan pemahaman yang memang kalau dalam kajian teologis di dalam filsafat Islam memang ada ulama yang memahaminya seperti itu. Jadinya dari makna itu dari Allah, lafadznya itu dari itu. Jadinya Nabi Muhammad menerjemahkan makna-makna yang dipahami dari Allah itu dalam dalam memfungsikan dirinya sebagai pemimpin dan pengajar umat di masanya. Lah kalau seandainya dari situ berangkatnya, maka ya betul kalau seandainya Quran sebagai budaya kan gitu. Tapi kan kita nggak memahaminya seperti itu kan gitu. Bahwasanya Al-Quran itu transenden, bahwa Al-Quran itu dia kitab suci yang memang asli dari lafaz dan maknanya itu dari Allah. Maka kalau seperti itu, hermeneutika Barat yang memahami Al-Quran itu produk budaya itu keliru di situ. Karena langsung itu menyerang titik vital dari Al-Quran itu sendiri gitu loh. Bahwasanya Al-Quran itu bisa karena semua ilmu itu kan ada koridornya. Seandainya difahami dalam pengertian kaidah tafsir mufassirin, maka itu tidak tepat gitu loh. Hermeneutika yang dipahami bahwasanya kita boleh kok menggunakan hermeneutika filosofis, romansis atau yang lain-lain dengan seliberal mungkin untuk Al-Quran itu seprogresif mungkin. Nah, kalau seandainya kalau saya terserah antum kalau seandainya ingin ingin mengikuti pendapat siapa gitu loh. Kalau seandainya mengikuti pendapatnya model-model Muhammad Arkun atau Syahrul, ya berarti menggunakan pendekatan seperti itu bosnya. Al-Quran itu suci, tapi Al-Quran itu boleh dimaknai karena Al-Quran sholih likulli zaman wa makan kan gitu. Maka akan walaupun menabrak qawaid tafsir, tapi kalau seandainya di sisi lain dia itu nanti tidak bisa progresif menyesuaikan dengan dengan konteks sosialnya, maka tidak bisa loh. Padahal kan secara kaidah fikih, usul fikih kan bahwasanya apa? Al-adah muhakkimah muhakkam. Al-adah itu al-muwafiqah ma'a usul syar'i gitu loh. Kalau seandainya sosiologisnya itu tidak sesuai, ya jangan dipaksakan gitu loh. Contoh kalau seandainya kayak jilbab dan lain-lain. Kalau seandainya pemahamannya orang hermeneutika kan seakan-akan loh, di Al-Quran itu tidak ada secara tegas pengertian jilbab itu yang dipahami seperti ini kan gitu. Tapi pemahamannya yang lain kan gitu. Tapi kalau seandainya mufassirin, oh itu jelas bahwasanya di situ tuh mengatakan bahwasanya zahir, bahwasanya secara nasi Al-Quran itu mewajibkan jilbab dan sebagainya kan gitu. Jadi, contoh lagi tentang hukum potong tangan dan sebagainya, boleh itu dipahami sebagai makna yang kiasan, bahwasanya tidak perlu kita memotong tangannya, tapi kita cukup dengan memotong jalur-jalur yang bisa mengarahkan kita ke pencurian dengan alasan nanti lihat negara-negara contoh kayak Kanada itu sangat minim pencuriannya justru yang yang lebih mempraktekkan tafsir Al-Quran atau Al-Quran itu sendiri itu justru orang-orang Eropa kan gitu kan.
Tapi kita sebagai umat Islam yang jumhur, yang mayoritas, ya harusnya ikut pemahaman bahwasanya hermeneutik yang sampai dalam dalam masuknya itu nanti ke ranah-ranah sampai menyerang titik vital dari Al-Quran itu sendiri yang jelas nasi ya, maka ya jelas tidak diperbolehkan karena itu menabrak dari qawaidut tafsir. Wong tafsir Isyari itu kalau padahal tafsir Isyari itu kan yang menjelaskan itu kan orang-orang ulama-ulama top-top kan gitu. Tapi ulama-ulama mufassir itu memberikan satu kriteria yang sangat sangat penting bahwasanya kalau seandainya itu pemahamannya itu menabrak qawaid syar'i atau usul syar'i, itu tidak bisa dinamakan tafsir. Makanya di kitabnya At-Tafsir wal Mufassirin punya Syekh Muhammad Husain Az-Zahabi itu menjelaskan bahwasanya pandangan ulama-ulama termasuk saya lupa kalau nggak salah Isuddin Salam kan, bahwasanya pemahaman seperti itu lebih tepatnya jangan dipakaikan kata tafsir, tapi takwilun nas, takwil takwilul Quran. Nah, nanti kan ada penjelasannya. Emang berbeda takwil sama tafsir. Kan itu terus sebagainya. Ya, bagaimana, Brother Kevin? Apakah sudah Udah, Masya Allah terpuaskan? terjawab, terpuaskan kali. Ya, ya inilah pentingnya Oke. diskusi ya. Alhamdulillah, sebagaimana dosen kita sampaikan bahwa ya kita sebagai mahasiswa, khususnya S2 ini ya yang memang yang menghidupkan diskusi begitu, bukan yang senantiasa disuapin dalam tanda kutip, kira-kira seperti itu. Jadi lagi-lagi eh, apa yang Mas Kevin tadi tanyakan terkait tafsir orientalis Ignaz Goldziher itu ya apa yang disampaikan juga oleh Mas Dimas bahwa hakikatnya Al-Quran itu adalah kalam ilahi atau penjelasan ilahi, bukan sebagai konstruksi manusia gitu, bukan yang berasalkan dari manusia, baik itu lafzon wa maknan, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, apakah masih ada tambahan kritikan, masukan, saran dan juga pertanyaan untuk kelompok kami, kelompok satu, metodologi penelitian tafsir dan penelitian humaniora? Silakan. Kalau memang tidak ada, barangkali Bapak Dr. Zakaria Husin Lubis akan menambahkan atau menyampaikan arahannya. Kira-kira seperti itu. Baik, kalau begitu silakan Bapak dosen. 17.20 masih ada waktu beberapa menit lagi. Ada pertanyaan yang belum dijawab? Ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab pemakalah Tadi sudah dijawab semua. ya, alhamdulillah sudah dijawab semua, dari diskusi juga sudah berjalan Pak dosen. Tapi tadi ada Oke. Hmm? pertanyaan terkait eh, tafsir orientalis Ignaz Goldziher. Ya. Oke, kalau sudah berakhir, saya menyimpulkan ya, menarik ya kajian teman-teman ya. Ya, diskusinya hidup, Gus. Tafsir, eh, metodologi tafsir, metodologi humaniora. Yang di RPS yang saya maksudkan tadi sudah dapat ya, ya dari hasil diskusi teman-teman. Kalau metodologi tafsir ya metodologi ya bisa saya sebut metodologi ya ulama-ulama fundamental lah. Disebutkan juga dalam makalah ya tafsir Birra'yi ya, dan derivasinya ya kan. Atau bisa kita sebut kalau dalam wilayah bentuk wilayah tafsir ala orang Timur Tengah lah yang meneluankan iman dulu. Baru yang belakangan adalah pengetahuan atau filsafat atau kita bilang akal ya. Tafsir yang pernah dilakukan pada era abad kegelapan. Jadi abad kegelapan itu ada istilah Latin apa? Credo ut intellegum. Kalau tahu istilah itu ya, credo ut intellegum. Yang membuat
apa manusia manusia yang sedikit menentang keimanan itu trauma ya, karena banyak juga nyawa yang harus dibayar tuh gara-gara kredit Intellegum. Jadi di masa saya cerita dulu kenapa hermeneutik apa bukan hermeneutik, humaniora ya. Humaniora itu asal kalimatnya sama dengan hermeneutik ya. Humanis. Kenapa tafsir humaniora ini muncul? Di awal munculnya diprakarsai kalau wilayah Islam itu di Mesir itu. Mesir agak terbuka ya. Dari mulai Hasan Hanafi. Tapi bukan mereka ini pertama. Jadi mereka ini terkontaminasi atau tertarik dengan cara pikir Eropa yang humanis, gitu. Kenapa di Eropa itu muncul humanis? Dulu Eropa abad 10, 11, 12, 13, 14 itu dikuasai dengan keimanan namanya. Yang saya sebut dalam bahasa Latin itu credo ut intellegum, iman dulu, baru muncul di situ interpretasi atau akal tuh. Dikuatkan lagi dengan extra ecclesia nulla salus tuh. Tahu aslinya? Extra ecclesia nulla salus tuh. Tahu ya maksudnya? Extra ecclesia nulla salus. Ini doktrin paling dasar dalam dunia Eropa itu yang membuat orang itu takut. Dasarnya itu ya keimanan tuh. Extra ecclesia nulla salus. Ya, kalau tidak ada keselamatan di luar gereja. Jadi standar keimanan orang itu adalah paus. Ya. Paus itu pengembala yang ada di gereja. Jadi gereja itu adalah penguasa tunggal absolut di Eropa abad itu. Nah, di zaman itu juga pada masa yang sama, meanwhile, Islam itu pada masa-masa jayanya ya, pada masa-masa yang sangat terbuka ya, karena dikuasai Dola Umayyah, ya. Abbasiyah ini memang sangat terbuka dalam hal ilmu pengetahuan. Jadi sebagian ilmuwan-ilmuwan mereka yang berseberangan pemikiran dengan Paus itu larinya ke Afrika atau kita bilang wilayah-wilayah Islam. Jadi ketika muncul abad 15, 16, 17 ya, karena mereka ini belajar dari seberangnya ya, seberang Mediterranean, orang-orang Islam yang sangat ya membahas itu terjemahan besar-besaran, ya beranilah membahas pemikiran-pemikiran ya. Muncul aliran kalam ya, ada Qadariyah, ada Mu'tazilah yang pertama kali itu kan, Mu'tazilah pemikiran rasionalnya. Jadi ini membuat orang-orang Eropa pada saat itu tertantang untuk mempelajari yang namanya kok Islam itu luar biasa ya, berani membahas tentang gitu. Jadi awal mulanya. Maka pada abad 15 tuh muncul tuh tokohnya itu. Di saat semua orang nggak berani, muncul tokohnya tuh yang namanya Giovanni Pico Mirandola itu. Ya, Giovanni Pico Mirandola ini dia khutbah lah atau dia ceramah di depan para bapak gereja bahwasanya udahlah selesailah masanya yang namanya iman itu menguasai manusia itu. Kita lihat banyak itu ilmuwan-ilmuwan tuh kalian bantai. Jadi di Eropa itu di abad ke-8 itu ada namanya Mahkamah Inquiriri. Jadi orang-orang pelaku bid'ah, ya kalau dalam bahasa Islamnya, kalau dalam bahasa mereka itu bahasa Eropanya apa itu? Kaum-kaum katarsis itu, kaum-kaum bid'ah itu bisa dimasukkan ke mahkamah itu tuh, inquiry itu. Yang dipenggal lah, yang ada yang paling ganas itu Giordano Bruno. Giordano Bruno itu matinya itu dibakar tuh di alun-alun gereja itu. Karena dia apa ya? Teori heliosentris tuh. Pusat segala sesuatu itu adalah matahari itu. Sementara pihak gereja itu menentang itu. Selama ini didoktrin ya dengan Ecclesia Nulla Salus, dengan Credo Intellegum, yang namanya pusat segala sesuatu kebenaran itu ada di Paus. Makanya istilah Paus itu ada apa? Apa istilah Paus itu tidak berdosa? Kalau dalam bahasa Muslim itu maksum. Kalau bahasa mereka itu apa namanya? Inviolability. Ya, inviolability itu ya Paus itu tidak pernah berdosa. Inviolability. Ya kan? Inviolability. Kemudian orang-orang yang berdosa itu bisa minta pengampunan dengan mereka atau istilah mereka itu indulgensi. Pak Lukman Hakim kalau berdosa, kalau korupsi, tinggal datang ke Paus, ya kasih uang, kemudian dapat sertifikat, selesailah dosa itu. Jadi sampai begitunya. Jadi itu Paus itu standar kebenaran. Sampai-sampai mahkota Paus itu kalau kita lihat bisa bisa dilihat sekarang itu ada gambar gambar bumi ya, bumi. Karena semuanya itu, karena kan mereka ini penganut geosentris tuh.
Jadi geosentris itu bumi adalah pusat sumber kebenaran. Di dalam bumi itu ada gereja. Di dalam gereja itu ada paus. Jadi kalau seandainya mau bertanya tentang masalah kebenaran, tanya ke bumi ini adalah ke paus. Karena bumi tempat tinggal gereja, dalam gereja ada pausnya. Paus itu perwakilan Tuhan di muka bumi. Nah, dengan munculnya Giordano Bruno ya heliocentris tadi itu, Bu Enti kan sudah mengambil apa namanya? Sudah mengambil apa namanya? Mengambil jamaah lah ya, atau mengambil pikiran yang selama ini sudah berpuluh tahun yang sudah mapan, ini kok tiba-tiba ada teori heliocentris. Tidak ada itu bumi itu jadi matahari yang menjadi pusat dari segalanya itu, jadi terusik ya. Terusik ini, Paus ini terusik. Akhirnya dia ditangkap Giordano Bruno, ya dibakar kan. Galileo Galileo pun takut juga mengungkapkan semua ungkapannya. Pokoknya segala sesuatu yang berseberangan dengan pernyataan-pernyataan Paus yang ada di kitab suci. Nah, kita balik kitab suci ya. Pada itu kitab suci ya, Injil. Itu pasti takut semuanya. Nah, sampai muncul satu tokoh, ya orang Itali, Giovanni Pico Mirandola, dia ceramah tuh. Nah, coba kita lihat sudah berapa orang ya yang kira-kira punya pemikiran yang berbeda dari para paus ini, para bapak ini, tapi kalian tidak memanusiakan mereka, tidak memanusiakan manusiawi. Jadi kelas manusia itu kelas dua itu, iman tuh kelas satu. Kalau credo intellegum tuh iman dulu baru percaya tuh. Jadi kalau kita punya pemikiran berbeda itu tak boleh harus iman dulu. Nah, dia pidato seperti itu. Akhirnya ya bapak gereja yang mendengar pidato dia ini kan terusik, dia ditangkap tuh. Kamu ini kenapa berani sekali ngomong seperti ini? Ya, saya itu berani ngomong seperti ini ya melihat bagaimana dulu di era kita ini dulu manusia itu didewakan. Nah, itulah dewa Hermes tuh. Jadi hermeneutik itu berasal dari kata etimologinya Hermes tuh. Hermes itu adalah dewa dewa Romawi, dewa bahasa. Dalam bahasa Arab Mudarris atau Nabi Idris yang mengajarkan kepada manusia itu adalah bahasa ya, mengajarkan manusia bahasa. Dulu para orang Sokrates, Plato, Aristoteles ini ya mereka tuh bebas dalam berpikir itu, memanusiakan manusia. Ini kenapa kita ini kok kalah dengan pengekangan iman? Buku-buku filsafat semuanya tidak boleh itu di apa namanya disebarluaskan, didiseminasikan. Kalaupun ada buku filsafat yang diseminasikan, itu filsafat itu sebagai pelayan saja. Jadi tetap ada filsafat pada abad ke-8 di era, tapi jadi pelayan. Atau kalau dalam mereka tuh filsafat patristik namanya, filsafat yang melayani para pander tuh bapak itu. Jadi iman semua. Jadi pemikiran manusia itu tidak boleh berseberangan lah dengan keimanan. Karena muncul tokohnya Giovanni tadi itu, dia ditangkap. Muncullah tokoh Kristen asli ya. Jadi Kristen asli itu muncul dari Jerman, namanya Martin Luther. Karena sudah ada sang martir, yang martir tadi Giovanni Pico Mirandola, aktivis humanis, sesuai dengan namanya, humanis humaniora, aktivis kemanusiaan, memanusia manusia. Muncul tokohnya juga kan, membuat 95 dalil atau 95 tesis tuh, Martin Luther. Yang banyak membuat protes tuh terhadap Bapak itu. Masa dosa itu, standar dosa bisa diampunkan tuh kok kepada Bapak, kenapa nggak langsung ke Tuhan saja atau Yesus gitu kan? Makin terusik lagi, dia buat 95 dalil. Dan banyak juga yang tertarik dengan pemikiran Martin Luther tuh. Akhirnya buat mazhab sendiri tuh. Mazhab Kristen Protestan tuh. Kena protes kan? Nah, Protestan. Muncul lagi tokoh-tokohnya. René Descartes, ya kan? Mereka udah orang Katolik mana ya kan? Kan terpecah-pecah Kristen itu mazhab-mazhabnya. Ada Kristen pertama tuh kan Katolik dulu semuanya Eklesia Katolik tuh semua Katolik bersatu kan. Baru ada Anglikan, ada Ortodok, ada apa lagi itu, ada Protestan, yang kedua Protestan. Jadi karena sudah semakin berani orang berpikir abad 15, 16, 17 atau disebut era Aufklärung bahasa Jermannya, Renaissance bahasa Prancisnya, Enlightenment bahasa Inggrisnya kan. Di saat itu juga Islam tuh lagi terpuruk-terpuruknya ya, sudah tidak liberal di zaman Umayyah Abbasiyah. Nah, muncul tokohnya yang di Mesir tuh terdekat tuh Hasan Hanafi itu. Ada yang dari Mesir sini. Hasan Mesir. Hasan Hanafi itu punya buku namanya Islam Kiri ya. Islam Kiri. Biasanya Islam ini kan selalu kanan, ini selalu Islam kiri itu Hasan Hanafi. Dari Hasan Hanafi banyak lagi tokoh-tokohnya kan.
Sampai-sampai pun pemerintah Mesir tuh benci banget nih orang hermeneutik ini. Nah, di Mesir dia dikafir-kafirkan. Termasuk sama Hanafi juga dikafir-kafirkan. Nasir Hamid Abu Zaid. Nah, di Mesir dia dikafir-kafirkan. Di Eropa dia bersinar. Dia jadi diusir dari Mesir itu kan. Jadi banyak tokoh-tokoh hermeneutik juga serta terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran ala barat tadi kan. Tokoh-tokohnya mereka diasingkan. Jadi kalau saya lihat nih kayak apa ya? Cerita Nazar Hamid Abu Zaid ya, mereka ini diasingkan, Nasar Hanafi. Yang paling terkenal tuh Nasir Hamid Abu Zaid ya, yang dia bersinar di Eropa itu, dikafir-kafirkan di Mesir. Kayak apa ya? Einstein ya, Albert Einstein. Tapi Albert Einstein itu sudah modern. Albert Einstein kan 1900-an yang 01 yang menemukan teori relativitas tuh. Dia berbarengan juga hidupnya dengan Hitler. Ya, ini kita bicara Perang Dunia II. Jadi Hitler itu orang Jerman dan jadi pimpinan partai Nazi di Jerman. Hitler Einstein juga adalah orang Jerman. Tapi karena si Einstein ini orang Yahudi, Hitler ini benci dengan orang Yahudi, jadi merasa terancam siapa ini? Merasa terancam Einstein ini. Padahal pinter luar biasa, jenius ya. Akhirnya dia melepas kewarganegaraannya Jerman, pindah ke Amerika. Dari Amerika inilah teori relativitas itu membuat bom atom ya, proyek Manhattan yang akhirnya mengebom Hiroshima, Nagasaki. Jadi ketika disebutkan teori bom atom, yaitu pasti merujuknya ke Amerika. Padahal Einstein itu bukan orang Amerika, dia orang Jerman, orangnya Hitler. Tapi karena dia terlalu pintar, orang Yahudi, Hitler benci dengan Yahudi, dilepas kewarganegaraannya takut terancam. Nah, itu yang terjadi. Itu postmodern lah kita bilang postmodern ya. Jadi humaniora ini teks itu harus mengikuti budayanya manusia, kira-kira itu. Saya sudah share ya bukunya juga kan di grup itu. Dulu di PTIK pernah itu mengundang contoh-contoh penelitian humaniora dengan metodologi tafsir. Perwakilan dari metodologi humaniora itu sesuai dengan bukunya Munim Siri itu pernah dipanggil di PTQ. Coba bisa lihat di YouTube ya seminarnya ada. Itu murni ini disertasi dia dalam bahasa Inggris dibuat di dalam bahasa Indonesia. Anda bisa bacakan tafsir reformasi itu. Jadi kan reformasi kan atas kritik Al-Quran. Kalau kita lihat memang Al-Quran ini kan selalu menjelekkan yang namanya agama-agama lain tuh. Yahudi kan apa dalam bahasa Al-Quran kalau menjelekkan tuh tahrif lah ya. Tahrif itu kan menuduh agama lain menyimpang. Yang agama paling betul tuh ya Muslim. Ya kita ini semua masuk surga nih. Dari Ali Solasi Tompul ya saya juga masuk surga Islam. Kalau Kristen kemudian Yahudi itu mereka sudah pasti di neraka. Pokoknya begitulah bunyi Al-Quran betul. Istilah tahrif ya. Banyaklah apa kata-kata tahrif dalam Al-Quran. Intinya kalau mau selamat ya masuk Islam. Selama kalian tidak masuk Islam ya kalian itu adalah di neraka. Jadi itu yang dibahas dalam polemik kitab suci ini kan. Jadi reformasi ulang. Jadi kalau kita baca ini kan banyak semacam kayak penghinaan kadang kan di sini nih kan. Nah ini mau jadi menduluankan manusianya dia. Memanusiakan manusia, ada toleransi di situ. Jadi teks suci ini belakangan ngikutin. Jadi ngikuti kayak misalnya aku berpikir maka aku ada itu yang René Descartes. Jadi luan manusianya dulu baru teks suci ngikutin. Nah, itu kalau humaniora. Nah, ini sedikit penelitian seperti ini kita khususnya orang-orang Muslim ini dikarenakan satu saja masalah hati kan. Dalam tafsirkannya masalah hati. Takut kenapa? Kadang karena kita ada surga dan neraka dan kita sudah terdoktrin ya dari kecil itu bahwasanya Islam itu adalah yang paling sempurna. Jadi sedikit agak berbeda pikiran kita misalnya menentang suatu ayat. Takut berdosa kita kan masuk neraka. Kan ada kira-kira dalam pikiran kita bertentangan sebenarnya misalnya ayat ini, tapi kita balikkan akal kita nih ke hati. Kok udah main hati kan masalah cinta ini. Kadang yang tidak yang irasional pun harus harus kita terima dalam akal kan banyak tuh. Tadi bahas masalah-masalah apa tafsir Al-Qur'an. Nah, misalnya saya ambil contoh misalnya tentang cerita Nabi Musa di surah Toha. Anda sudah pernah baca nggak biblical arkeologi? Kalau kita cari, ketika saya sebutkan cerita Nabi Musa, Exodus Nabi Musa, maka tokoh-tokoh muncul di situ adalah Firaun. Benar ya? Siapa lagi misalnya? Musa, Moses. Cuma tokoh ini ya, ada Yahudi di situ ya. Tapi kita bahas dua tokoh ini.
Dalam surah Toha sangat lengkap sekali. Diteliti bagi orang humaniora, yang namanya fakta itu berdasarkan arkeologis, ya ada artefaknya, kemudian ada yang bisa dilihat oleh mata. Ini orang humaniora karena manusia ya, lebih kepada materialis dia. Kuburan Firaun diteliti ada aja. Ramses II terlihat oleh mata, kemudian pernah juga diteliti oleh seorang profesor namanya Morus Bokeh ya, ada kuburannya. Musa, ah, ulama-ulama Islam ini untuk mendapatkan kuburan Musa saja ini banyak kontroversi ya. Mulai dari misalnya siapa? Coba dilihat ya beberapa hadis ya. Katanya Musa di Jericho. Ada yang katanya perbatasan Madinah sama ini. Intinya belum pernah ditemukan yang namanya jasadnya Nabi Musa. Bagi orang Manora tidak yakin seperti itu. Tapi kalau Ramses dia yakin. Ada tokoh Fir'aunnya. Tapi kalau Musanya karena merujuk kepada literatur kitab Islam, ya karena masih ada perbedaan, katanya Musa dikuburkan di perbatasan Madinah Jordan. Ada yang bilang dalam hadis Rasul kata di Tanah Merah. Itu kan belum ada yang tepat ya masalah makam Nabi Musa. Akhirnya dilakukan penelitian tuh sama orang-orang humaniora ya. Hmm. Surah Toha di mana ketika Nabi Musa ketika dikejar sama Firaun ya, peristiwa Exodus membelah Laut Merah, itu teliti ya, di mana jaraknya, di mana petanya, mappingnya itu di mana mereka ini singgah. Ya, kita bayangkan ya peristiwa saat itu. Belum ada kendaraan mesin yang memang orang ketika berjalan itu kan harus memerlukan berhari-hari, bukan sehari kan. Jarak dari istana Firaun untuk ke Laut Merah itu kan nggak bisa ditempuh sehari itu. Jadi berjalan ya. Ketika mereka sudah tidak mampu berjalan, berarti kan harus menginap dulu kan. Nah, itu diteliti sama mereka-mereka ini nih, orang-orang peneliti arkeolog ini kan. Ya, paling tidak secara arkeologis, kalau ada komunitas manusia ya menginap di suatu tempat di wilayah misalnya kan, ya itu kan banyak bukan hanya Nabi Musa saja di situ kan. Nabi Musa sebagai tokohnya, kemudian orang-orang Bani Israel sebagai apa namanya pengikutnya. Ya kita bayangkanlah kita ambil 100 orang saja kan, bareng sama Nabi Musa. Mereka pergi, hmm, dilihatlah di mana peta perjalanan dari istana Firaun yang dikejar itu sampai Laut Merah. Sudah ratusan kali melakukan ekskavasi itu, penggalian ya, sampai dalam tidak ditemukan ada benda-benda itu. Ya minimal entah air apa namanya tempat cawan minum atau apa piring. Ya kan kalau misalnya kita capek kan kan bisa minum dulu atau masak-masak dulu ketika dikejar Firaun kan atau buat mukhayyam atau tenda gitu kan. Minimal adalah peninggalannya gitu. Entah apa lah gitu, entah piringnya, entah sandalnya yang putus gitu ya atau apalah gitu. Itu sudah sampai ratusan tahun dilakukan ekskavasi tidak ditemukan itu. Sampai pun ya diteliti terus tidak ada. Tapi ada yang mirip-mirip kisahnya. Mirip-mirip kisahnya penyelamatan yang dilakukan Nabi Musa terhadap Bani Israel. Jadi kesimpulannya begini, kesimpulan di biblical arkeologi itu, kisah surah Toha tentang Nabi Musa yang ada dalam Al-Quran itu hanya kisah moral, tokohnya fiktif bukan Nabi Musa, tapi tokoh di situ adalah Sargon. Coba Anda buat Sargon 2 itu. Sargon 2 itu sama persis memiliki kisah dengan Nabi Musa yang dihanyutkan oleh ibunya, kemudian didapatkan di sungai, kemudian dirawat. Caranya gimana? Siapa duluan lahir ini? Musa apa Sargon 2? Coba bisa di Google saja kan. Mana yang paling tua usianya? Sargon 2 atau Nabi Musa? Didapatkan yang paling tua itu usianya Sargon itu kan, Raja Sargon. Nah, Raja Sargon itu dilihat kuburannya. Kemudian ada pengikut-pengikutnya memang ada gitu. Jadi kesimpulan mereka nih bisa jadi kisah Musa dalam surah ini bisa kisah moral saja, tiran ya. Bahwasanya tidak dibenarkan penindasan. Tirani itu tidak bisa dibindaskan. Tirani itu kan lambang dari Firaun. Jadi kisahnya kisah moral. Tapi kisah ini diambil dari Sargon II ya. Sargon II yang lebih usianya lebih tua tuh, Sargon II. Nah ini orang humaniora sampai begitu ya. Ini humaniora. Tapi kalau kita misalnya yang tafsir metodologi ya lagi-lagi kan keimanan. Ya kita tidak boleh ketika saya sebutkan cerita seperti ini dan kita yakini kan kita kafir.
kan gitu kan? Nah, ini kadang mengusik kadang pikiran kita karena dasar kita keimanan, kan gitu. Karena kalau kita misalnya meyakini kisah yang saya sebutkan tadi, ya di biblical arkeologi sudah jelas dia kita jatuh hukumnya kafir kan gitu. Nah, orang metodologi itu dia nggak berani berpikir secara humaniora total. Jadi tetap Al-Quran itu di atas kepala. Al-Quran itu tetap di atas akal. Jadi akal ini berusaha mencocokkan kepada teks Al-Quran. Itu kalau metodologi tafsir. Tapi kalau humaniora, teks itu bagaimana mengikuti apa maunya si manusia dari budayanya, filsafatnya, dari bahasanya. Nah, kira-kira gitu. Metodologi apa perbedaan antara dua tafsir ini. Itu yang bisa apa kira-kira yang bisa saya simpulkan. Silakan di closing statement. Ya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Dr. Zakaria Husain Labis MA yang telah melengkapi dan menyempurnakan dari materi pertama mata kuliah metodologi penelitian tafsir. Materi pertama yaitu metodologi penelitian tafsir dan penelitian humaniora. Teman-teman, alhamdulillah sudah sampai jam 17.43 sesuai dengan selesai jam mata kuliah kita jam 17.45. Oleh karena itu saya mewakili ketua kelas Ustadz Husin Farid dan juga rekan saya Ustadz Fatahil Al Mahfuz mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman dan keikutsertaannya dalam diskusi kita pada materi sore hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah menyempurnakan dan juga memberikan testimoninya. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kealfaan. Wa ma nahnu illa insanun kasairin nas. Mahadul khata' wa nisyan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Nah, silakan di-share ke tuh kelas langsung di grup untuk kita ya. Saya live ketemu lagi kita di hari Rabu yang akan datang tanggal 4 ya. 2 kali lagi masuk habis itu libur lagi. Terima kasih saya live ya. Iya, Terima Pak. kasih Bapak.